誰だわ。 Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya. Pada video kali ini, kami akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai breakdown dari chapter terbaru manga Baku Hantam Tokyo Revengers, sekaligus diskusi singkat untuk chapter 277 minggu depan. Seperti yang sama-sama kita ketahui, bahwa banyak sekali hal menarik yang terjadi pada satu chapter sekaligus. Apalagi di dalam chapter itu terdapat dua garis waktu yang berbeda. Mulai dari garis waktu yang menceritakan mengenai kematian permanen dari Takemichi, sampai dengan garis waktu yang menceritakan tentang sebuah time reset, atau garis waktu yang diulang kembali tepat ketika Takemichi dan semua teman-temannya masih duduk di bangku sekolah dasar. Namun supaya tidak pusing dengan pembahasan yang bertumpuk, maka khusus untuk video kali ini mari kita bahas salah satunya dulu saja, yaitu mengenai apa alasan Mikey bisa ingat dan kenal dengan Takemichi. Padahal di garis waktu baru ini mereka berdua sama sekali tidak pernah bertemu. Oleh karena itu, bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu mengenai semua isi pembahasan ini, kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Kita mulai dari jawaban yang pertama, yaitu Mikey ingat dan kenal dengan Takemichi akibat efek samping dari menjadi seorang trigger. Karena memang kenyataannya, pada lompatan pertama Takemichi yang ada di chapter 207, Mikey sendiri pernah merasakan dan juga menyadari mengenai kehadiran dari Takemichi, yang kebetulan baru saja kembali dari masa depan setelah sama-sama terbunuh ketika kedua orang sahabat ini terjatuh dari atap gedung. Tapi sayangnya pendapat pertama ini tidak 100% akurat dan hanya benar separuhnya saja. Apalagi di dalam manganya sendiri masih terdapat sebuah kejanggalan alias plot hole yang belum pernah terjawab sama sekali sampai sekarang, mengenai sebatas apa kekuatan yang dimiliki oleh seorang trigger. Intinya, walaupun menjadi seorang trigger, namun belum tentu Mikey bisa ingat semua hal yang terjadi kepada dirinya. Apalagi hal ini terjadi di masa lalu yang kedua, atau masa lalu di dalam masa lalu lagi, bukan di masa depan. Sederhananya, seorang trigger hanya bisa merasakan kehadiran time leaper yang kembali dari masa depan, bukan mengingat semua kejadian yang pernah terjadi di garis waktu sebelumnya. Itulah yang terjadi kepada Mikey di dalam mangganya. Karena walaupun di chapter 207 Mikey bisa merasakan kehadiran Takemichi, namun pada chapter selanjutnya, yaitu chapter 261, Mikey dengan jelas malah bertanya kepada Takemichi. "Hei Takemichi, katakan kepadaku, kenapa kau kembali lagi ke masa lalu?" Mendengar pertanyaan singkat ini, Takemichi pun dengan cepat langsung menjawabnya. "Aku kembali ke masa lalu karena aku sudah berjanji kepada dirimu yang ada di masa depan, bahwa kali ini aku akan menyelamatkanmu." Tidak hanya sampai di situ, Takemichi pun kembali melanjutkan semua perkataannya. "Apa kau lupa? Di masa depan kau telah menembakku dan juga membunuhku. Sebelum pada akhirnya kau memilih untuk bunuh diri dengan cara lompat dari atas gedung. Namun tepat di menit akhir sebelum kematian kita, tiba-tiba saja kau menunjukkan emosimu kepadaku untuk pertama kalinya, serta memohon kepadaku untuk diselamatkan. Itulah yang akhirnya membuatku bisa melakukan perjalanan waktu satu kali lagi ke masa ini." Nah, gimana? Sudah jelas banget kan semua informasi penting yang ada di dalam potongan cerita itu? Intinya, Mikey tidak pernah ingat tentang apa yang terjadi di masa depan. Hingga pada akhirnya Mikey pun bertanya kepada Takemichi. Jadi satu-satunya yang bisa dilakukan oleh Mikey sebagai seorang trigger hanyalah merasakan kehadiran dari Takemichi saja. Semua hal tersebut pun semakin diperkuat dengan contoh kasus dari Tachibana Naoto dan juga Harucho Sanzu, di mana di dalam ceritanya Naoto selalu bilang bahwa ketika ingatannya terhapus dan tergantikan dengan ingatan baru, maka di momen itu Naoto baru sadar bahwa Takemichi telah berhasil merubah masa lalu. Begitu pula dengan Harucho Sanzu. Bedanya, ingatan Sanzu tidak pernah terreset atau terhapus seperti Tachibana Naoto, tapi malah bertumpuk sesuai dengan apa yang pernah dia katakan kepada Shinichiro Sano. Bahkan Sanzu pun ingat dengan detail semua hal yang terjadi di dalam dua garis waktu yang berbeda, yaitu garis waktu ketika Shinichiro Sano menjadi seorang perawat dan garis waktu lain ketika Shinichiro Sano berhasil membuka bisnis bengkelnya sendiri. Yang artinya, walaupun sedikit berbeda, namun terdapat sebuah persamaan dari Sanzu dan juga Naoto, yaitu mereka berdua tidak pernah ingat apa-apa ketika kembali ke masa lalu. Nah, berdasarkan narasi singkat di atas, maka bisa kita tarik satu buah kesimpulan sederhana, yaitu tidak mungkin ingatan asli dari Mikey di masa depan bisa ikut terbawa ke masa lalu dengan sempurna. Karena jika memang sampai hal itu terjadi, lalu apa yang membedakan trigger dengan seorang time leaper? Selanjutnya jawaban yang kedua dan yang paling masuk akal menurut kami, yaitu Mikey bisa ingat dan kenal dengan Takemichi karena kali ini Mikey telah menjadi seorang time leaper juga. Yap, bener banget.
Sebenarnya semua pembahasan ini sudah pernah kita diskusikan sama-sama minggu lalu. Namun jika di video sebelumnya sifatnya masih berupa prediksi, maka pada kesempatan kali ini mari kita sempurnakan sama-sama teori itu. Alasan kenapa kami berpendapat bahwa Mikey telah menjadi seorang time leaper juga ada pada chapter 276 kemarin. Yaitu karena Mikey telah membunuh Hanagaki Takemichi. Entah itu dengan sengaja ataupun tidak sengaja, hal tersebut sama sekali tidak merubah sebuah fakta bahwa salah satu syarat untuk bisa mendapatkan kekuatan time leaping atau kekuatan untuk melintasi waktu sudah terpenuhi, yaitu dengan cara membunuh pengguna sebelumnya. Nah pertanyaannya, Bang, kalau kekuatan time leaping berpindah kepada Mikey, lantas kenapa Takemichi bisa kembali lagi ke masa lalu? Jawaban atas pertanyaan itu sangatlah sederhana, yaitu Takemichi memiliki plot armor yang tebal dari pengarangnya langsung, karena dia adalah karakter utama dari manga Baku Otama ini. Atau dalam tanda kutip bisa kita sebut sebagai kehidupan yang abadi alias immortal dalam batasan tertentu. Ingat ya, kata abadinya ada di dalam tanda kutip dan memiliki batasan tertentu. Yang artinya, sebagai seorang time leaper, Takemichi memiliki satu buah kelebihan yang tidak dimiliki oleh karakter lainnya. Di mana setiap kali Takemichi mati, maka kesadarannya akan terus-menerus terlempar ke garis waktu lain. Entah itu ke masa depan ataupun ke masa lalu. Semua hal tersebut sebenarnya bukanlah sebuah hal yang baru. Karena di dalam manga Kenwakui sebelumnya, konsep kekuatan seperti ini pun sudah pernah digunakan. Contohnya lagi-lagi ada pada manga Senki Seinko, di mana karakter utamanya yang bernama Nana memiliki sebuah julukan sebagai bocah yang abadi alias The Immortal Boy. Karena tidak peduli seberapa banyak dia terbunuh, nyatanya Nana selalu berhasil selamat. Karena kesadarannya selalu berpindah dan digantikan dengan tubuh yang baru pada lini masa yang baru juga. Atau di dalam manga itu nama kekuatannya disebut dengan memori bukan time leaping. Nah, jika kalian bingung, maka Oji-san akan permudah saja bahasanya dengan sebuah kesimpulan sederhana ini. Pertama, Takemichi bisa kembali ke masa lalu karena dirinya terbunuh di masa depan. Kurang lebih sama seperti episode 1 animenya, di mana ketika Takemichi mati, maka kesadarannya akan melakukan time leaping ke masa lalu dan menciptakan satu buah lini masa baru lagi. Kedua, Mikey bisa ingat dan kenal dengan Takemichi karena dia telah menjadi seorang time leaper juga setelah mendapatkan kekuatan itu tanpa sengaja dengan cara membunuh Takemichi. Berdasarkan hal itu, maka muncul sebuah pertanyaan baru lagi. Jika memang benar Mikey adalah seorang time leaper, lantas bagaimana cara Mikey bisa men-trigger kekuatan itu untuk pertama kalinya? Mengingat Takemichi dan Shinichiro butuh mati lebih dulu untuk bisa mengaktifkan kekuatan itu. Menurut kami, ada dua jawaban paling masuk akal dari pertanyaan di atas. Pertama, Mikey meminta bantuan Sanzu atau malah Chifuyu untuk bisa menjadi trigger supaya bisa kembali ke masa lalu demi menyelamatkan Takemichi. Dan yang kedua, apakah mungkin setelah tahu Takemichi mati permanen, pada akhirnya Mikey pun memutuskan untuk ikut bunuh diri juga? Karena pada chapter 276 kemarin terdapat sebuah dialog yang sangat menarik sekali. Intinya sambil menangis kurang lebih Mikey berkata seperti ini. Takemichi, jika kau mati maka semuanya tidak berarti apa-apa lagi. Bagaimana jika itu adalah kalimat putus asa terakhir yang diucapkan oleh Mikey? Yang artinya jika Takemichi ikut mati juga seperti Shinichiro Sano, Emma, Baji dan juga Draken, maka hidup Mikey sudah tidak berarti apa-apa lagi. Alias tidak ada gunanya Mikey hidup di dunia ini. Berdasarkan hal tersebut, maka bukan sebuah hal yang mustahil jika di momen itu Mikey mencabut katana dari tubuh Takemichi dan ikut menusuk dirinya sendiri. Namun bukannya mati secara permanen, Mikey tanpa sengaja malah men-trigger kekuatan time leaping-nya untuk pertama kali dan kembali lagi ke masa lalu. Nah, bagaimana menurut kalian? Menarik banget bukan? Sebenarnya jika mau diteruskan video ini bakalan panjang banget. Oleh karena itu, kita lanjut saja sisa pembahasannya besok atau lusa. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya dan salam Baku Otama. やれやれだわ。